Berikut ini cara screenshot di HP Samsung. Nah, untuk cara screenshot di HP Samsung ada berbagai macam cara ya teman-teman ya. Nah, untuk cara yang pertama teman-teman bisa menekan tombol power dan tombol volume ke bawah atau tombol volume down. Nah, kalian tekan secara bersamaan maka akan mengambil screenshot ya. Jadi kalian tinggal tekan tombol power ditambah tombol untuk mengecilkan volume. Kalian harus menekannya secara bersamaan. Kemudian untuk cara selanjutnya kalian bisa masuk ke panel cepat ataupun pusat kontrol, lalu pilih gambar layar. Nah, maka teman-teman juga bisa melakukan screenshot. Kemudian untuk cara yang ketiga kalian masuk ke pengaturan, lalu setelah masuk di bagian pengaturan kalian gulir ke bawah, kalian cari di bagian fitur lanjutan. Lalu di sini pilih gerakan dan gestur, lalu gulir ke bawah. Nah, ini usap telapak tangan untuk mengambil, yang ini kalian aktifkan. Jadi kalian bisa mengusap telapak tangan kalian untuk mengambil screenshot. Biasanya untuk HP Android lainnya itu bisa menggunakan 3 jari ya teman-teman ya. Tetapi di HP Samsung itu tidak bisa. Jadi kalian tinggal usapkan bagian jarinya, permukaan jari ya. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita lanjut untuk cara screenshot selanjutnya. Bisa juga menggunakan yang namanya panel Edge. Nah, panel Edge itu seperti ini. Nah, kalian bisa cari di sini yang namanya gambar layar. Nah, ini dia, ambil gambar layar. Kemudian bisa juga di sini kalian cek, biasanya ada mengambil screenshot dalam bentuk persegi panjang ataupun oval ya. Nah, ini persegi panjang, kalian klik. Nah, jadi teman-teman bisa menyesuaikan untuk daerah yang ingin kalian screenshot saja. Nah, seperti ini, lalu klik selesai. Lalu silahkan diunduh. Maka akan tersimpan di galeri HP kita ya teman-teman ya. Nah, ini dia hasilnya. Nah, untuk panel Edge atau panel Edge ini harus kalian aktifkan terlebih dahulu ya teman-teman ya. Nah, jadi kalian masuk ke pengaturan, kemudian selanjutnya kalian gulir ke bawah, kalian klik di bagian tampilan. Nah, ini dia, kalian klik. Selanjutnya di sini kalian gulir ke bawah lagi, kemudian pilih di bagian panel Edge. Nah, di sini apabila belum diaktifkan, teman-teman silahkan aktifkan terlebih dahulu. Nah, kalian aktifkan baru akan muncul di sini ya teman-teman ya. Nah, kemudian di bagian bawah ada settingan, kalian masuk ke panel. Yang biasanya saya akan menambahkan yang ini 3 aplikasi, pilih cerdas dan tugas ya. Kemudian untuk aplikasi kalian bisa klik edit, kalian bisa tambahkan aplikasi-aplikasi yang kalian butuhkan. Nah, seperti ini kalian tinggal tambahkan aja di sini ya, tinggal pilih, nanti dia akan bertambah. Kalau mau dikurangi tinggal pilih aja di sampingnya. Kemudian saya akan menambahkan ini, pilih cerdas, kemudian tugas. Nah, di tugas ini biasanya ada alat untuk mengambil screenshot ya. Nah, ini dia, ambil gambar layar, pastikan masuk ke daftar bagian ini ya. Kalau udah, kalian bisa keluar dari sini. Kemudian di sini di bagian gagang kalian juga bisa setting untuk posisinya, bisa di kanan dan ataupun di kiri ya. Nah, kemudian bisa mengunci posisi gagang, kemudian warna juga bisa kalian ubah. Kemudian ada transparansi, ukuran dan lebar. Nah, ini kalian bisa setting semua ya. Nah, kemudian kalau sudah setting, kalian bisa menggunakan yang namanya panel Edge ini. Sekarang kita lanjut untuk cara selanjutnya, yaitu menggunakan menu asisten atau menu aksesibilitas. Nah, di bagian ini ada menu asisten atau menu aksesibilitas yang sudah saya aktifkan. Jadi kita bisa mengambil screenshot dari sini ya. Nah, untuk menu asisten ini harus kalian aktifkan terlebih dahulu. Kalian masuk aja ke pengaturan. Setelah kalian masuk ke pengaturan, teman-teman silahkan gulir ke bawah, pilih aksesibilitas. Lalu di sini pilih interaksi dan kecekatan. Kemudian di sini menu asisten kalian klik. Kalau belum aktif silahkan diaktifkan. Nah, kalau non aktif seperti ini kalian aktifkan. Lalu klik izinkan. Nah, sekarang sudah aktif. Nah, di sini dia sudah muncul. Jadi biasanya itu dia tampilannya akan seperti ini. Lalu kita bisa mengatur ukurannya. Nah, bisa kecil, sedang dan besar ya. Kemudian transparansinya juga bisa diatur. Kemudian biasanya saya akan mengaktifkan ini, tampilkan sebagai icon Edge. Nah, jadi dia agak tersembunyi di samping ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau sudah aktif teman-teman bisa menggunakannya. Nah, selain itu di dalam menu asisten ini bukan hanya untuk mengambil screenshot ya teman-teman ya, masih banyak lagi yang lainnya. Misalnya untuk mematikan daya, kemudian untuk mengatur volume, kecerahan dan lainnya. Kemudian untuk screenshot panjang teman-teman harus mencari daerah yang bisa kalian gulir ya. Nah, kalian harus masuk ke daerah yang bisa kalian gulir seperti ini. Kemudian kalian silahkan ambil screenshot. Kemudian klik di bagian ini. Nah, panah ke bawah ini kalian klik terus, maka dia akan menggulir ke bawah ya.
Nah, untuk hasil screenshotnya seperti ini. Oke, itu saja teman-teman untuk beberapa cara screenshot, semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.